cannot be peace without first a great suffering. The greater the suffering, the greater the peace. The end you've always feared is coming. It's coming. Apa sih yang dimaksud dengan nilai mutlak itu? Nilai mutlak atau bisa juga disebut dengan modulus merupakan nilai suatu bilangan real tanpa adanya tanda tambah atau kurang. Tentu saja kita sudah mengenal yang namanya garis bilangan ya. Angka yang berada pada sisi kiri dari 0 merupakan bilangan negatif, sedangkan angka yang berada di kanan dari 0 merupakan bilangan positif. Namun, nilai mutlak tidak akan memperhatikan hal yang satu ini. Sekarang kita beralih membahas sifat-sifat nilai mutlak yang akan dijelaskan oleh Faiza Putri. Apa aja sih sifat-sifat nilai mutlak itu? Pada operasi persamaan nilai mutlak, ada beberapa sifat dari nilai mutlak yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan persamaan bilangan mutlak. Berikut ini adalah beberapa sifat-sifat tersebut. 1. Mutlak X lebih besar dari 0. 2. Mutlak X sama dengan mutlak negatif X. 3. Mutlak X negatif Y sama dengan mutlak Y negatif X. 4. Mutlak X sama dengan akar mutlak X kuadrat. Nomor 5. Mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Nomor 6. Jika mutlak X lebih kecil dari mutlak Y, maka X kuadrat lebih kecil dari Y kuadrat. Nomor 7, mutlak XY sama dengan mutlak X dan mutlak Y. 8, mutlak X atau Y sama dengan mutlak X atau mutlak Y, Y sama dengan 0. Nomor 9, mutlak X negatif Y sama dengan mutlak X negatif mutlak Y. Nah, barusan adalah macam-macam sifat nilai mutlak. Sekarang kita akan beralih lagi untuk membahas beberapa contoh nilai mutlak dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Waktu rata-rata diperlukan sekelompok siswa untuk menyelesaikan sebuah soal matematika adalah 3 menit. Catatan waktu pengerjaan siswa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata. Tulislah sebuah persamaan untuk menampilkan situasi ini, kemudian selesaikan persamaan untuk menentukan waktu tercepat dan waktu terlamanya. Misalkan catatan waktu pengerjaan siswa adalah X menit. Karena catatan waktu siswa bisa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata, yaitu 3 menit, dan lamanya waktu itu tidak mungkin bernilai negatif. Maka modal dalam bentuk persamaan nilai mutlak X kurangi 3 sama dengan 1. Untuk menentukan waktu tercepat dan waktu terlama, kita tinggal menyelesaikan persamaan nilai mutlak tersebut. Kuadrat kedua ruas dari persamaan X kurangi 3 sama dengan 1 untuk menghilangkan tanda nilai mutlak, sehingga diperoleh seperti X kurangi 3 sama dengan 1 dalam kurung X kurangi 3 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2. X pangkat 2 dikurangi 6X tambah 9 sama dengan 1. X pangkat 2 sama dengan 6X ditambah 9 dikurangi 1 sama dengan 0. X pangkat 2 sama dengan 6X ditambah 8 sama dengan 0. Dalam kurung X kurangi 2 tutup kurung, dalam kurung lagi X kurangi 4 tutup kurung sama dengan 0. Sama dengan X kurangi 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Dengan menguji setiap nilai X ke dalam persamaan X dikurangi 3 sama dengan 1, maka untuk X sama
sama dengan 2, X dikurangi 3 sama dengan 1, 2 dikurangi 3 sama dengan 1, min 1 dikurangi sama dengan 1, 1 sama dengan 1, benar. Untuk X sama dengan 4, X kurangi 3 sama dengan 1, 4 dikurangi 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 1, 1 sama dengan 1, benar. Jadi, catatan waktu tercepat siswa dalam mengerjakan soal adalah 2 menit dan waktu terlama adalah 4 menit. Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat 2 langkah ke depan, kemudian 3 langkah ke belakang, dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah ke belakang. Permasalahannya, A. Tentukanlah berapa langkah posisi akhir anak tersebut dari posisi semula. B. Tentukanlah berapa langkah yang dijalani anak tersebut. Alternatif penyelesaiannya, di sini kita definisikan lompatan si anak ke depan adalah searah dengan sumbu X positif. Dengan demikian, lompatan ke belakang adalah searah dengan sumbu X negatif. Kita misalkan bahwa X sama dengan 0 adalah posisi diam si anak. A. Anak panah yang pertama di atas garis bilangan menunjukkan langkah pertama si anak sejauh 2 langkah ke depan, mengarah ke sumbu X positif. Anak panah kedua menunjukkan 3 langkah si anak ke belakang, mengarah ke sumbu X negatif. Dari posisi akhir langkah pertama, demikianlah sampai akhir si anak berhenti pada langkah kelima. B. Kita dapat melihat pergerakan akhir si anak dari posisi awal adalah 1 langkah saja ke belakang. Banyak langkah yang dijalani si anak merupakan konsep nilai mutlak, karena kita hanya menghitung banyak langkah bukan arahnya. Banyak langkah selalu dinyatakan dengan bilangan bulat positif walaupun arahnya ke arah sumbu X negatif. Banyak langkah dapat dinyatakan dengan nilai mutlak dari sebuah bilangan bulat. Misalnya, mundur 3 langkah dinyatakan dengan harga mutlak negatif 3. Sehingga banyak langkah anak tersebut adalah mutlak 2 ditambah mutlak negatif 3 ditambah mutlak 2 ditambah mutlak negatif 1 ditambah mutlak negatif 1 sama dengan 9. Jadi, langkah yang dijalani anak tersebut adalah sebanyak 9 langkah. Mutlak 2X dikurangi 5 sama dengan 5. 2X dikurangi 5 sama dengan 5. 2X sama dengan 7 dipindahkan ruas menjadi 5 tambah 7. 2X sama dengan 12. Maka hasil X adalah 12 bagi 2 adalah 6. Untuk nilai positif. Sedangkan untuk nilai negatifnya adalah sebagai berikut. Mutlak 2X dikurangi 7 sama dengan negatif 5. 2X dikurangi 7 sama dengan negatif 5. 2X 7 dipindahkan ruas menjadi negatif 5 ditambah 7. 2X sama dengan 2. Maka hasil untuk X adalah 1. Jadi HP-nya adalah 1,6. S dikurang 12 lebih besar 2,8. S adalah jarak tempuh penulisannya ini karena selisih jarak tempuh dan ketetapan perancangan dalam kurung 12 km atau liter hanya memiliki indeksi kisaran 2,8 tidak lebih dari itu. Negatif 2,8 lebih besar S dikurangi 12 lebih besar 18. Negatif 2,8 ditambah 12 lebih besar S dikurangi 12 ditambah 12 lebih besar 2,8 ditambah 12. 9,2 lebih besar S lebih besar 14,8. Jadi penyelesaiannya di atas bisa dikatakan bensin pada mobil A dengan bensin 1 liter yang dikendarai Mark akan habis pada jarak antara 9,2 km hingga 14,8 km. Agar lebih aman, Mark harus melakukan pengisian ulang bensin atau bahan bakar pada jarak 9,2 km. Sementara itu, nasib Mark paling baik adalah mobil bisa digunakan untuk menempuh jarak 14,8 km. Sungai Cidurian memiliki ketinggian normal permukaan air sebesar 150 cm. Ketinggian permukaan air Sungai Cidurian dapat berubah-ubah berdasarkan perubahan musim hujan atau musim kemarau. Diketahui penyimpangan ketinggian permukaan air sungai adalah kurang dari 15 cm. Maka tentukan interval ketinggian air yang mungkin tercapai pada Sungai Cidurian tersebut. Pertama-tama dibuat model matematika dari variabel yang ditanyakan. X sama dengan interval ketinggian air. Kemudian nyatakan bahwa interval ketinggian air sungai yang mungkin tercapai memiliki ketentuan kurang
ketentuan kurang dari 15 cm. Terhitung ketinggian air normal. Mutlak X dikurangi 150 kurang dari 15. Berdasarkan sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak yang mutlak untuk kasus negatif 15 kurang dari X negatif 150 kurang dari 15 negatif 15 tambah 150 kurang dari X negatif 150 tambah 150 kurang dari 15 tambah 150 135 kurang dari X kurang dari 165, sehingga interval ketinggian air Sungai Cidurian memiliki nilai antara 135 cm dan 165 cm.